Ya, teman-teman, hari Kamis ya, libur teman-teman ya, tanggal 29 ya, kenaikan Yesus Kristus dan Jumatnya tanggal 30 cuti bersama kenaikan Yesus Kristus ya. Baik teman-teman, jadi efektif bulan Mei aja 17 hari teman-teman. Jadi ini terus untuk bulan Juni 18 hari, April 16 hari, yang paling banyak nih Februari aja cuma 20 hari, ya istilahnya 1 bulan aja cuma 20 hari teman-teman, Sabtu Minggu libur. Terus, yang paling banyak juga Juli itu 23 hari. Jadi maksimal itu 23 hari teman-teman, bursa kita itu berjalan maksimal 20 hari. Bahkan ini waktu bulan April cuma 16 hari doang teman-teman ya. Artinya apa, sangat sedikit sekali hari-hari, mengisi hari-hari kesibukan investor teman-teman ya. Jadi di bursa kita itu ternyata banyak liburnya, ya, banyak liburnya, Senin, Sabtu, Minggu banyak liburnya. Maka apabila ada wacana nah nih, ada wacana untuk skema perdagangan saham jadi 3 sesi, intip untung dan rugi ini dari Kata Data ya 2 hari yang lalu tanggal 26, Mei. Saya sempat bikin video short ya kalau nggak salah ya. Oke teman-teman, bagaimana kalau pendapat saya? Pendapat saya bagus teman-teman. Kenapa, bagusnya teman-teman, kalau kita baca dulu ya dari rangkuman, orang profesional dulu nih ya. Ini dari sisi saya sendiri nanti teman-teman ya. Ringkasan dengan KTP sedang mengkaji penambahan sesi perdagangan saham menjadi 3 sesi untuk meningkatkan nilai transaksi. Dengan mempertimbangkan bursa saham New York yang memiliki jam perdagangan lebih panjang. Baik akan berdiskusi dengan pelaku pasar sebelum menerapkan skema. Nah, ini bagus teman-teman. Jadi betul, harus berdiskusi dengan pelaku pasar sebelum menerapkan skema. Betul, ini harus ada diskusi. Ingat ya, sama pelaku pasar, jangan sama orang-orang politik teman-teman ya. Jangan sama orang-orang yang cuma kerja di BI doang ya, harus mengambil terus masukan dari masyarakat terutama pelakunya teman-teman ya. Yang kedua perlu kajian cost benefit terkait penambahan sesi perdagangan saham, mempertimbangkan biaya operasional dan dampaknya terhadap peningkatan nilai transaksi. Keuntungan yang diungkap pengamat adalah fleksibilitas waktu, meningkatkan likuiditas pasar dan menyesuaikan dengan pasar global. Betul teman-teman ya. Kalau istilahnya kalau operasional lah itu gampang ditingkatkan asal jangan ada yang korupsi aja aman sebenarnya teman-teman ya. Pasar kita itu kan lumayan teman-teman ya. Satu hari aja kan minimal, standarnya itu kan 10 teman-teman, 10 triliun teman-teman, kalau ditambahan jadi 3 sesi kan bisa lebih mahal teman-teman ya. Kan kalau lagi bahas waktu Covid aja sampai 19 triliun kan sangat luar biasa. Itu di hari-hari biasa teman-teman ya, apalagi ditambah 3 sesi gitu kan. Pastilah teman-teman untuk penambahan untuk keuangan untuk biaya juga sebenarnya bagus teman-teman ya. Jangan sampai hanya gara-gara biaya operasional doang teman-teman ya. Terus untuk kerugian, nah, kerugian potensial dari penambahan hasil perdagangan saham meliputi peningkatan risiko volatilitas harga, potensi kelelahan investor, kebutuhan infrastruktur yang lebih cepat, dan potensi ketidakseimbangan pasar. Nah, ini nih kita garis bawah ya, potensi kelelahan investor nggak ada teman-teman. Bahkan kalau investor, saya sendiri teman-teman 24 jam itu siap teman-teman ya. 24 jam aja siap. Silahkan mau 24 jam, bahkan ke 4 sesi pun siap. Kenapa? Biasanya teman-teman kan, pasti nambah lah investor baru ya, yang baru-baru di bursa pasti nambah. Ada yang lagi kerja juga pas pulang kerjanya masih bisa trading, nggak nyuri-nyuri waktu gitu teman-teman ya. Nggak nyuri-nyuri waktu, ketika kerja, terus yang lagi santai-santai juga, nanti sore aja, nanti malam aja, gitu kan lebih enak teman-teman. Jadi intinya sebenarnya kalau ditambahan sesi ketiga itu lebih keren lagi ya, lebih keren lagi, pasti pendapatan lebih banyak lah. Kecuali kalau istilahnya orang-orang BI-nya ya, eee, mau ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu kan. Sebenarnya kalau kelelahan itu santai aja teman-teman, bahkan saya sendiri pun, sampai jam 9 malam, 10 malam juga masih bisa dijabanin teman-teman, aman-aman aja gitu kan. Kalau seorang trading kan santai teman-teman, apalagi yang, investing bisa jual kapan aja, bisa beli. Dulu mah kan nunggu udah Sabtu Minggu libur gitu kan, ternyata pas lihat market lagi bagus teman-teman, terus, market lagi jelek pun kita bisa, istilahnya transaksi di malam hari teman-teman ya, kalau sampai malam itu juga ya. Jadi lebih enak teman-teman, oh ini bagian ke atas udah nggak baik gitu kan, tinggal di ke atas kan kalau cuma 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 sampai jam 4.
ketika diperiksa gitu kan, wah ini katanya jelek nih, cut loss-nya bisa-bisa nunggu apalagi kalau hari Jumat gitu, nunggu sampai hari Senin gitu kan. Tapi kalau diperpanjang waktu kan lebih enak lagi teman-teman, apalagi yang baru beli gitu kan, mau beli orang-orang yang habis kerja teman-teman ya, yang tidak bisa yang tidak bisa bertransaksi ketika kerja, karena jam istirahat nggak bisa juga kan transaksi, cuman pakai timer paling teman-teman, pasti nyuri-nyuri waktu gitu teman-teman ya. Pasti nyuri-nyuri waktu teman-teman kalau orang-orang pekerja. Ya ini menambah sebenarnya untuk menambah investor baru ataupun transaksinya akan lebih bagus lagi teman-teman ketika, sesi ketiga itu diterapkan gitu kan. Nggak usah mikir panjang harusnya teman-teman ya. Nggak ada istilah kelelahan teman-teman, untuk seorang investor itu nggak ada istilah kelelahan. Sebab kalau, ngantuk ya udah tidur aja, tinggalin aja, apa kalau yang swing lebih enak lagi gitu kan. Habis, istilah malam-malam, cek masih bursa masih jalan, itu makin enak teman-teman ya. Itu menurut saya teman-teman, karena maaf, melihat daripada, liburnya teman-teman, bursa kita itu, bayangin aja nih, jumlah hari liburnya 237 teman-teman, bayangin aja. Dari 350 hari, liburnya 237. Kan gimana ya bilangnya saya, nggak efektif teman-teman ya, nggak efektif. Terus kalau istilahnya 237, bayangin aja kalau transaksinya teman-teman ya, ini sudah potensi BI aja sebenarnya, potensi kehilangannya tinggal aja kalau standarnya 10 triliun, kali aja 237 dikali 10 triliun. Contohnya kalau dia, bukan pendapat, transaksi ya, transaksi, di bursa hariannya, sekitar 10 triliunan, udah berapa tuh yang hilang teman-teman ya, karena hari libur ini. Coba kalau ditambahin jam kerja mungkin ya okelah, hari liburnya contohnya 237 hari, tapi kalau ditambah jam kerja, ya maaf, jam bursa lebih panjang lagi kan pendapatan lebih gede lagi, bisa menombok untuk, yang libur-libur ini teman-teman ya. Itu berdasarkan, istilahnya, keuntungan buat BI sendiri gitu kan. Harusnya potensinya jangan usah nunggu lama-lama teman-teman ini ya, udah terapin aja. Kalau kajian ya silakanlah kajian teman-teman ya, karena memang di negara kita itu penuh kajian teman-teman ya, penuh kajian dan kajian terus gitu ya teman-teman ya. Nggak papalah emang, begitulah teman-teman ya negara kita gitu kan. Betul, harus teman-teman, harus yang namanya kajian itu harus teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya, ini ada kita baca dulu ya, keuntungan perdagangan saham 3 sesi ini dari dari Desmond ya, mengatakan terdapat 3 keuntungan bila perdagangan saham dilakukan dalam 3 sesi. Keuntungan pertama berkaitan dengan fleksibilitas waktu untuk investor, betul ya. Menurut Desmond, dengan adanya sesi pertambahan perdagangan, investor memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan transaksi, betul. Hal ini akan meningkatkan partisipasi pasar, betul, dan akan menambahkan, investor baru pasti teman-teman ya. Ia menilai penambahan sesi akan membantu bagi mereka yang memberi keterbatasan waktu pada sesi reguler, betul, teman-teman, bagi pada para para pekerja gitu ya misalnya. Misalnya untuk karyawan kantor, betul teman-teman, seperti itulah teman-teman yang saya maksud seperti itu. Selanjutnya ia menilai adanya penyesuaian dengan pasar global. Desmond mengatakan dengan memperpanjang jam perdagangan, BI dapat lebih sinkron dengan bursa saham internasional terutama bursa Eropa dan Amerika. Tergantung nanti berapa lama sesi ketiganya, hal ini memungkinkan investor asing untuk berpartisipasi dengan lebih mudah. Betul sekali ya. Tantangan dan kerugian perdagangan 3 sesi. Menurut Desmond terdapat 4 kerugian dan tantangan apabila perdagangan saham dilakukan untuk 3 sesi. Pertama berkaitan dengan risiko volatilitas yang lebih tinggi, yang mengatakan perdagangan akan lebih lama dapat meningkatkan potensi fluktuasi harga saham, terutama jika terjadi berita atau peristiwa ekonomi yang mempengaruhi pasar secara tiba-tiba. Itu kan lebih keren lagi teman-teman. Kenapa? Kalau turun naiknya lebih kencang teman-teman, wah itu merupakan peluang besar teman-teman ya. Buat apa, apalagi buat teman-teman scalping gitu kan. Atau yang swing bisa langsung ambil keputusan, udah yang ini cut loss, kita masuk lagi lah, bisa seperti itu teman-teman, kan lebih enak teman-teman nih. Tantangan ketiga berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur yang lebih besar. Dasman menyediakan pendanaan serta tambahan memerlukan peningkatan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia untuk memastikan kelancaran operasi yang dapat, itu mah istilahnya cuman teknis aja lah teman-teman yang seperti ini ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, itu pendapat saya, kalau BEI mengadakan 3 sesi itu lebih keren, udah keren aja laksanain aja lah BEI ya. Selain mendapatkan penambahan lebih juga kan dari BEI juga kan, lumayan teman-teman yang biasa transaksi. Ini soalnya hari liburnya terlalu banyak. Kalau alasan saya itu ini teman, sudah Sabtu Minggu libur ditambah lagi, bursa kita itu liburannya 237 hari. Bayangin aja kalau full 350 hari ya,
dikurangi 3237 ya. Nah, jadi 1 tahun ini teman-teman, tahun ini tuh hanya berjalan 113 hari. Aduh, 113 hari teman-teman ya. Harusnya bahkan Sabtu Minggu pun kalau perlu trading aja gitu kan, trading aja. Kalau perlu Sabtu Minggu itu trading atau enggak Sabtu lah gitu ya, Sabtu trading setengah hari lah gitu kan. Oke teman-teman, itu kalau pekerja mah itu mah teknis aja teman-teman ya. Mungkin karena namanya juga pekerja teman-teman. Kalau bagi investor mah bahkan Sabtu Minggu kalau nggak libur juga nggak jadi masalah teman-teman ya. Ya teman-teman, mungkin seperti itu aja ya, itu tanggapan saya teman-teman soal, si BEI ini harus mengadakan 3 sesi. Saya sangat mendukung sekali teman-teman ya, bahkan saya pun, pernah membaca teman-teman ataupun melihat seorang investor profesional ya, dia mengusulkan ini udah lama sekali teman-teman ya, mengusulkan sudah lama sekali, 3 sesi itu adalah salah satu opsi untuk meningkatkan transaksi di bursa kita. Apalagi pastilah teman-teman BEI itu sangat senang sekali sebenarnya, karena akan menambah teman-teman, menambah istilahnya, jumlah transaksi kan kalau persenannya sudah bertambah, dananya kan teman-teman kan luar biasa teman-teman. Apalagi akan menambah, istilahnya investor barulah terutama para pekerja akan lebih giat lagi pas pulang kerja dia sudah menyiapkan transaksinya gitu kan. Jadi nggak hanya di jalan aja sekarang udah pulang ke rumah dia bisa, menyajikan transaksi teman-teman ya, transaksi di bursa kita ya. Oke ini, kajian yang sangat harus dipercepat teman-teman ya, ini kayak kajian bagus teman-teman, lebih baik, lebih cepat lebih baiklah teman-teman untuk mengadakan 3 sesi. Oke mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk, perihal kajian, skema peran saham 3 sesi, teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih untuk segalanya buat teman-teman, tetap jaga kesehatan dan ciao.